Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen Oragores Uke selaku dosen pengampu mata kuliah konseling anak dan remaja. Yang kami banggakan sahabat-sahabati BKPI semester 7, saya Dana Yulianti dan teman saya Imam Setiawan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang latar belakang dan tujuan perlunya BK di sekolah. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. 2, jalan pikiran terbagi antara masalah di luar sekolah dan di dalam sekolah. 3, layanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan para peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri siswa. Faktor-faktor yang melatar belakangi muncul dan diperlukannya bimbingan dan konseling. Yang pertama, psikologis, 2, sosial budaya, 3, agama, 4, pendidikan, dan yang terakhir perkembangan iptek. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan pemberian layanan bimbingan konseling. Yang pertama, dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya pada masa yang akan datang. 2, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. 3, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya, dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyelesaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Tujuan bimbingan dan konseling. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, serta tugas-tugasnya. 2, mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada di lingkungannya. 3, mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. 4, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. 5, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat. 6, menyesuaikan diri dengan kesadaran dan tuntutan dari lingkungan, serta mengembangkan dan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat, teratur, dan optimal. Tujuan bimbingan dan konseling terkait dengan aspek akademik atau belajar. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang potensi diri di dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. 2, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. 3, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. 4, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. 5, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Dan yang terakhir, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Tujuan bimbingan dan konseling menurut Thompson dan Rudolph pada tahun 1983, bimbingan dan konseling ini bertujuan agar klien mengikuti kemauan atau saran-saran konselor
mengadakan perubahan tingkah laku secara positif, melakukan pemecahan masalah, melakukan pengambilan keputusan, pengembangan, kesadaran, dan pengembangan pribadi, mengembangkan penerimaan diri, dan yang terakhir, memberikan pengukuhan. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan umum dari bimbingan konseling ini yaitu untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Tujuan khususnya yaitu bimbingan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dari permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.